Pak Wadid 3 Fakultas Teknik dan Sains, kami dari tim Sakib ingin menggali informasi sedikit di bidang 3 di lingkungan FTS seperti itu. Dan di sini langsung aja kami akan memberikan pertanyaan terkait dengan pengukuran kinerja. Kami mengambil di kriteria yang kedua di poin 3, yaitu bisakah Anda sebagai Wakil Dekan 3 memberikan contoh data yang Anda anggap relevan dan bagaimana data tersebut digunakan di capaian IKU terbaru sesuai dengan Kepmen nomor 358 /M/Cap/2025. Ya, IKU-nya mungkin bisa dipertegas tuh, IKU yang tentang apa, prestasi atau tentang apa? Kalau disesuaikan dengan bidang 3 saja. Oke, baik. Ya, terima kasih. Yang pertama perlu saya pertegas bahwa ada 3 hal yang dalam hal ini sesuai dengan bidang kami, yaitu di kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Untuk kemahasiswaan dalam hal ini ada beberapa hal yang tentunya bisa menunjang IKU-IKU yang lain, seperti salah satunya prestasi. Prestasi ini kita breakdown lagi, ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Untuk 2 hal itu, di bidang kami ini saya menyediakan ada form laporan bagi mahasiswa yang mengikuti atau berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan, baik internal ya, secara regional, nasional, bahkan sampai di internasional. Jadi sederhana sebetulnya, jadi kita punya link, kita punya media sosial yang bisa untuk bagaimana mahasiswa ini punya kepedulian ya untuk melaporkan itu, dan dari data-data itulah nanti kita tarik untuk keperluan-keperluan yang ada di Psikoja. Itu untuk kemahasiswaan. Kemudian untuk kerjasama, kalau sekarang ini justru kerjasama itu maksudnya di bidang 4 sebetulnya, karena koordinasinya dengan Bu Waret 4. Kita membuat satu sistem yang namanya Sikerma, dan di masing-masing fakultas saya kira ada PIC yang mana di dalamnya itu ada masing-masing prodi itu punya, dan data itu kita tarik dari kegiatan mahasiswa magang, kemudian juga bahkan ada yang kegiatan dengan salah satu wilayah tertentu untuk pengembangan pengabdian masyarakat ya. Semua data itu kemudian kita laporkan melalui Sikerma dan akan direkap gitu di akhir tahun ya, sehingga kita bisa tahu capaian untuk di bidang kerjasama. Sementara itu ya. Kemudian kita lanjutkan Pak Wadid 3 untuk pertanyaannya kedua terkait dengan tetap dengan pengukuran kinerja. Kami mengambil kriteria yang ketiga, yaitu seberapa sering Bapak sebagai Wakil Dekan 1 mengadakan pengukuran kinerja dengan IKU terbaru sesuai dengan Kepmen tersebut. Ya, mungkin salah satu bentuknya adalah kita, kalau dari mahasiswa ya, ada satu waktu yang selalu saya coba untuk mengumpulkan, berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa melalui organisasi mahasiswaan. Kemudian kita terhubung dengan tim pemeringkatan ya, yang ada di universitas itu, sehingga ada peluang-peluang yang sesuai dengan kondisi mahasiswa di fakultas kami ini selalu kita sampaikan, terutama yang memang potensinya itu sangat berhubungan dengan keilmuannya. Nah, dan itu ya bisa dikatakan dalam 1 bulan itu paling nggak ada 1 atau 2 kali kita ada waktu ya untuk melakukan itu. Dan bahkan ada pendampingan ya, yang untuk yang terakhir kemarin kita mengajukan beberapa kompetisi. Kalau yang di universitas itu ada yang namanya PPK Ormawa, ini yang harus disusun oleh para mahasiswa dari Ormawa. Kemudian PKM ini yang rutin juga, ini kita lakukan secara berjenjang, mulai dari pendampingan di prodi, kemudian pendampingan di fakultas, sampai dengan seleksi untuk yang lolos ke univ. Dari situ kita bisa lihat yang terakhir kemarin untuk yang lolos tahun ini dari fakultas ke univ itu cukup banyak, ada sekitar 300-an proposal. Kemudian dari situ kita beri waktu untuk melakukan pengunggahan.
Nah, dari total itu semua akhirnya ada 27 proposal yang dinyatakan lolos untuk diunggah ke Belmawah. Itu salah satunya. Jadi terukur kita punya target dan mudah-mudahan itu sudah sudah sesuai dengan yang dikontrakkan itu. Gitu. Baik, Pak Wadik Tiga, saya kira untuk bidang 3 sudah cukup menjelaskan bagaimana progres dari capaian kinerjanya di Fakultas Teknik. Ya. Saya rasa sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.